Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Silahkan kalian perhatikan baik-baik video ini sampai selesai. Nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan nomor absen. Sebelum kita mempelajari tentang gaya lebih lanjut, silahkan kalian perhatikan animasi berikut. Menurut kalian, mengapa dua anak itu kok bisa memindahkan kotak? Apa yang dilakukan mereka? Ya, dua anak tersebut bisa memindahkan kotak karena anak tersebut memberikan gaya terhadap kotak. Gaya apa yang diberikan? Yaitu gaya otot yang berupa gaya dorong dan gaya tarik. Jadi, apa itu pengertian gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menimbulkan benda berubah. Berubah yang bagaimana? Ada 4 akibat yang ditimbulkan oleh gaya. Akibat yang pertama, benda bergerak menjadi diam. Akibat yang kedua, gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Akibat yang ketiga, gaya dapat menyebabkan benda berubah arah. Akibat yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada gaya sentuh, yang kedua adalah gaya tak sentuh. Apa perbedaan dari keduanya? Gaya sentuh itu adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya sentuhan. Contohnya apa? Gaya otot yang dilakukan dua anak yang memindahkan kotak tadi. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang timbul meskipun tanpa adanya sentuhan. Contohnya apa? Contohnya adalah gaya gravitasi. Sekarang silahkan kalian cari contoh yang lain, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Gaya itu dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Newton. Newton mengemukakan 3 hukum tentang gaya. Yang pertama adalah hukum 1 Newton yang dikenal dengan hukum inersia. Yang kedua adalah hukum 2 Newton. Dan yang ketiga adalah hukum 3 Newton yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Silahkan kalian perhatikan gambar berikut. Kalian sering kan mengalami peristiwa seperti gambar ini? Saat kalian ada di dalam kendaraan yang sedang bergerak, terus kendaraan itu tiba-tiba direm mendadak, maka kita akan merasakan tubuh kita terdorong ke depan. Nah, ini adalah peristiwa hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu disebut dengan hukum inersia atau hukum kelembaman. Artinya apa? Benda tersebut cenderung mempertahankan posisinya semula. Menurut Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu namanya hukum 1 Newton atau hukum inersia. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar 2 mobil yang memiliki massa berbeda.
Mobil 1 masanya 700 kg, mobil 2 masanya 2600 kg. Jika dua mobil ini didorong dengan gaya yang sama, menurut kalian mobil mana yang akan bergerak lebih cepat? Mobil 1 ataukah mobil 2? Mari kita pelajari. Menurut Newton, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya bagaimana? Berbanding lurus dengan besarnya gaya itu jika gaya yang bekerja pada benda semakin besar, maka percepatan benda juga semakin besar. Sebaliknya, jika gaya yang bekerja pada benda semakin kecil, maka percepatan benda juga akan semakin kecil. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya adalah jika benda tersebut memiliki massa yang besar, maka percepatannya kecil. Sebaliknya, jika benda tersebut memiliki massa kecil, maka percepatannya besar. Seperti kasus pada gambar ini. Dari dua mobil ini, mana yang akan bergerak lebih cepat? Iya, menurut hukum 2 Newton yang akan bergerak lebih cepat itu adalah mobil 1. Kenapa mobil 1? Karena mobil 1 memiliki massa yang lebih kecil. Hukum Newton kalau kita rumuskan dalam perumusan matematis itu bisa dituliskan A sama dengan F dibagi M. F itu adalah lambang dari gaya, satuannya Newton. A lambang dari percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. M lambang dari massa benda, satuannya adalah kilogram. Sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang hukum 3 Newton yang dikenal dengan hukum aksi reaksi. Silakan perhatikan gambar orang yang sedang mendorong almari. Semakin kuat dia mendorong almari tersebut, maka dia akan merasakan almari tersebut terasa semakin berat. Itu adalah hukum 3 Newton. Mengapa demikian? Newton berkata bahwa jika benda pertama memberikan gaya terhadap benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Kalian perhatikan gambar ini. Ini ada orang yang sedang bermain panah. Yang sebagai gaya aksi mana? Yang sebagai gaya aksi saat orang tersebut menarik busur panah ke belakang. Ini adalah gaya aksi. Sedangkan reaksinya yang mana? Reaksinya saat anak panah ini melesat ke depan. Ini adalah gaya reaksi. Jika orang tersebut semakin kuat menarik busur panah, maka anak panah ini juga akan meluncur lebih cepat. Contoh yang kedua. Saat orang ini mendayung perahu ke belakang, yang dikatakan sebagai gaya aksi, maka perahu ini akan melaju ke depan. Gerakan perahu ke depan ini adalah gaya reaksi. Jika perahu ini didayung lebih kuat, maka perahu ini juga akan bergerak lebih cepat. Nah, itu adalah contoh gaya aksi reaksi yang dikemukakan oleh Newton. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya gesek. Kalian tahu apa itu gaya gesek? Dan kenapa gaya gesek itu harus ada? Gaya gesek itu bisa kalian pelajari dari gambar sepatu ini. Sepatu kalau masih baru, maka sepatu kalian akan bergerigi seperti itu. Mengapa toh sepatu itu kok selalu dibuat bergerigi alasnya? Kenapa kok tidak dibuat halus saja? Bagaimana jika sepatu itu alasnya dibuat halus? Apa yang akan terjadi? Gaya gesek itu adalah
Gaya yang ditimbulkan oleh dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesek memiliki arah yang berlawanan dengan arah benda. Gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Contohnya apa? Saya ambil contoh sepatu tadi. Yang menguntungkan yang bagaimana? Sepatu dibuat bergerigi, itu akan menguntungkan kita saat berjalan. Mengapa kok menguntungkan kita? Karena jika sepatu itu bergerigi, maka saat berjalan kita tidak mudah terpeleset. Yang merugikan yang mana? Saat kalian sering berjalan dengan menggunakan sepatu dan alas sepatu itu selalu bergesekan dengan jalan, maka lama-kelamaan sepatu tersebut cepat tipis alasnya. Nah, gesekan antara alas sepatu dengan jalan itu adalah gaya gesek yang merugikan. Bisa dibedakan? Apa itu gaya gesek menguntungkan dan merugikan? Jika sudah bisa, sekarang ayo kalian cari contoh yang lain. Gaya gesek menguntungkan dan contoh gaya gesek merugikan. Tulis di kolom komentar, sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Bagaimana? Mudah bukan mempelajari tentang gaya? Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah. Saksikan selalu video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.